Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Strategi besar Qusay bin Kilab mempersatukan Quraisy. Qusay bin Kilab, seorang pemuda yang tidak tumbuh di pangkuan tanah kelahirannya. Ia pernah terpisah dari Makkah. Ia pernah menjadi anak asing di tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Ibunya, Fathimah, dibawa oleh suaminya Rabi'ah ke negeri lain. Qusay kecil ikut serta. Jauh dari Baitullah, jauh dari Ka'bah, jauh dari jejak kakek moyangnya, keturunan Ismail. Bayangkan itu, seorang anak Quraisy dibesarkan jauh dari pusat kehormatan bangsanya. Namun takdir tidak pernah lupa jalan pulang. Ketika dewasa, Qusay kembali ke Makkah. Ia tidak datang sebagai pengemis kekuasaan. Ia datang sebagai lelaki yang telah matang oleh jarak, ditempa oleh keterasingan, dan disiapkan oleh sunyi. Lalu ia melamar Hubba, putri Hulail bin Habasyiyah, pemimpin Khuza'ah yang memegang kunci Ka'bah. Perhatikan di sini, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah pertemuan antara nasab dan takdir. Hulail melihat sesuatu pada Qusay. Bukan hanya wajah tampan, bukan hanya garis keturunan, tapi wibawa dan cahaya kepemimpinan. Ia menikahkan putrinya kepada Qusay, dan dari rahim Hubba lahirlah Abdudar, Abdu Manaf, Abdul Uzza, dan Abdu. Anak-anak yang kelak akan menjadi mata rantai penting sejarah Quraisy, mata rantai yang akhirnya melahirkan nabi terakhir. Sahabatku, dengarkan baik-baik. Setelah Hulail wafat, Qusay memandang Makkah dengan pandangan yang berbeda. Ia melihat Ka'bah bukan sebagai bangunan, ia melihatnya sebagai amanah. Ia melihat Quraisy bukan sekadar kabilah, ia melihatnya sebagai pewaris Ismail. Ini bukan ambisi kosong, ini adalah kesadaran sejarah. Qusay mulai melobi tokoh-tokoh Quraisy dan Kinanah. Ia menyatukan yang tercerai, menggerakkan yang terdiam, perlahan. Ia membangun kesepakatan. Rizah bin Rabi'ah, saudara seibunya, dipanggil. Ia datang bersama saudara-saudaranya dari Quda'ah. Satu demi satu dukungan mengalir. Dan lihatlah bagaimana sejarah bergerak. Dari ruang keluarga, ke ruang politik, lalu ke pusat peradaban. Khuza'ah mengira Hulail telah mewasiatkan kepemimpinan kepada Qusay. Wallahu a'lam. Kita tidak mendengar kisah ini kecuali dari mereka. Namun satu hal pasti, sejak saat itu, Makkah tidak lagi terpecah. Quraisy dipersatukan, Darun Nadwah dibangun, sistem pengelolaan haji diatur, dan Ka'bah kembali berada di tangan keturunan Ismail. Wahai pendengar, lihatlah pelajarannya. Kadang Allah menjauhkanmu dari tanah kelahiranmu, bukan untuk menghinakanmu, tetapi untuk menyiapkanmu. Kadang keterasingan adalah madrasah kepemimpinan. Qusay tidak merebut dengan tergesa. Ia membangun legitimasi. Ia menyatukan hati. Ia membaca momentum. Dan dari rahim perjuangannya, lahirlah garis keturunan yang akhirnya melahirkan Muhammad. Sejarah besar sering dimulai dari keputusan kecil. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang strategi besar Qusay bin Kilab mempersatukan Quraisy. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.